Ya, memasuki minggu ketiga teman-teman, bulan Desember dan sepertinya akan jauh lebih singkat karena minggu depan praktis hampir bisa dipastikan tidak ada data yang terlalu spesifik ataupun signifikan karena semua data yang harusnya dirilis untuk minggu depan kemungkinan dimajukan kecuali ya beberapa data yang sifatnya mungkin relatif lebih ringan. Nah, data-data tersebut salah satunya adalah kita bicara tentang inflasi PCI yang kemarin sempat saya singgung di live streaming hari Jumat. Oke, kira-kira apa saja yang akan menjadi faktor penggerak market? Ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan terkait dengan bank sentral utama yang akan bertemu minggu ini. So, minggu kemarin kita sudah dapatkan 3 bank sentral. Ada Bank of Canada dengan pemangkasan 50 basis point sesuai ekspektasi. Kemudian Swiss National Bank atau SNB yang menunjukkan market dengan pemangkasan 50 basis point. Padahal ekspektasinya hanya 25 basis point. Kemudian ECB yang ternyata memangkas 25 basis point juga sesuai ekspektasi. Nah, minggu ini akan ada 3 bank sentral lagi dari FOMC, kemudian BOJ, dan juga Bank of England. Tentunya dari sekian banyak bank sentral yang akan menarik untuk dicermati adalah FOMC dan juga BOJ. Kenapa saya akan mengabaikan BOE? Karena hampir bisa dipastikan ini persis dengan apa disampaikan oleh Andrew Bailey beberapa waktu lalu bahwa bank sentral kemungkinan masih akan bisa dibilang mereka akan tetap menurunkan suku bunga, hanya saja mereka sudah memberikan indikasi akan melakukan jeda terlebih dulu. Artinya, kemungkinan untuk menahan suku bunga minggu ini akan sangat jelas dan sudah diprediksi sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi nanti akan kita coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Fed dan juga Bank of Japan. Nah, yang cukup menarik adalah Bank of Japan. Minggu lalu sampai 2 minggu terakhir kita sering mendengarkan terkait dengan bocoran mau itu adalah kenaikan suku bunga atau bahkan bocoran-bocoran lainnya tentang rencana BOJ di pertemuan bulan ini. Ternyata update terbaru setelah malam hari di hari Jumat kemarin, update terbarunya adalah bahwa BOJ kemungkinan akan skip, akan melewatkan apa yang harusnya menaikkan suku bunga di bulan ini. Jadi kemungkinan BOJ juga unchanged ataupun akan menahan suku bunganya. Cuman yang saya maksud akan lebih menariknya adalah mungkin di sisi sini kita akan melihat apa yang akan terjadi pada BOJ di pertemuan berikutnya itu dikendalikan ataupun berdasarkan ekspektasi mereka terhadap FOMC juga. Jadi tanda tanya besar sekarang tertuju kepada FOMC. Walaupun perkiranya adalah menurunkan suku bunga 25 basis point, topik utama kita minggu ini bukan suku bunganya. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan di hari Jumat yang lalu bahwa topik utamanya atau fokus utamanya bergeser, bukan lagi suku bunga bulan Desember, tapi apa dan berapa banyak di bulan Januari atau bahkan di kuartal pertama 2025. Itu yang paling penting dan itu berarti tertuju kepada dot plot. Oke, ini adalah CME Fed Watch Dots. Kalau Anda lihat di sisi kiri, saya mencantumkan terkait dengan ekspektasi atau peluang untuk penurunan suku bunga bulan ini. Yang di sisi kanan adalah terkait dengan apa yang diharapkan oleh market atau peluang atau probability untuk pertemuan bulan Januari. Seperti yang terlihat, kalau memang nanti di minggu ini kurang lebih dia memangkas suku bunga 25 basis point, berarti tingkat suku bunga acuan untuk Federal Reserve itu akan berada di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Itu berarti kalau di Januari dia ekspektasinya unchanged, maka kecenderungannya suku bunga akan tetap di 4,25 dan 4,5%. Ini menunjukkan 76,4% ekspektasinya adalah tidak berubah sama sekali. Nah, ini adalah bentuk antisipasi market teman-teman. Setelah beberapa minggu lalu kita sempat dengarkan apa yang dikatakan oleh Powell, kemudian Mary Daly dan juga Christopher Harker, kelihatannya bisa dibilang ini akan menjadikan tanda-tanda yang cukup jelas bahwa di bulan Januari bisa saja terjadi jeda penurunan suku bunga. Artinya hold suku bunga, kemudian keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada sentimen ataupun data ekonomi. Dan persis dengan apa yang disampaikan oleh Powell juga, kaitannya dengan memperlambat laju penurunan suku bunga bukan berarti dia akan menghentikan, tapi lebih kepada mereka ekspektasinya melihat terlebih dulu data dan banyak data tentunya, bukan hanya satu titik poin data, melainkan dari beberapa data ekonomi. Nah, itu sebabnya minggu ini data inflasi PCE, kemudian minggu lalu kita dapatkan data CPI, dan juga kemungkinan data non-farm payroll itu akan menjadi pertimbangan untuk bulan berikutnya. Apakah mereka akan tetap dalam jalur penurunan tersebut atau tidak? Tentunya ini akan berubah kalau misalkan dalam dot plot minggu ini Fed memberikan kisi-kisi ataupun indikasi bahwa mereka ya masih bisa melanjutkan di kuartal pertama 2025. Ini persis dengan apa yang sempat kita bahas minggu lalu terkait dengan beberapa sentimen yang juga menunjukkan ada ekspektasi masih ada 2 atau 3 kali penurunan suku bunga di kuartal pertama 2025. Ya, kita tinggal tunggu saja nanti di hari Rabu atau Kamis dini hari kira-kira apa yang akan terjadi. Apakah angka yang ada di bulan Januari ini ekspektasi ataupun probabilitasnya akan berubah atau tidak?
apakah probability itu akan naik atau justru berkurang. Kalau berkurang, berarti ada kemungkinan juga bahwa nantinya di bulan Januari bisa melakukan penurunan suku bunga. Nah, itu yang kita tunggu. Apakah akan terjadi atau tidak. Kemudian jelang keputusan Fed, ini adalah beberapa kondisi yang sudah saya pantau lebih lanjut bahwa US dollar dan juga US Treasury mengalami kenaikan. Dan dari grafik secara teknikal kita mencatat ada 5 atau 6 hari berturut-turut kenaikan yang signifikan untuk US dollar dan juga US Treasury. Jadi pada dasarnya teman-teman, minggu lalu kalau teman-teman perhatikan dan juga simak video yang sempat kita share ataupun kita bahas, di situ jelas grafik dari US dollarnya dan juga US Treasury-nya memang sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Secara teknis mereka menguat dalam 5 hari beruntun, hampir tidak ada jeda, hampir tidak ada koreksi. Nah, itu yang akan kita coba lihat nanti minggu ini, apakah akan terjadi perubahan atau tidak. Kenapa mereka menguat? Alasannya sederhana, market mulai mengantisipasi pergeseran sikap kebijakan, ya bukan suku bunganya ya, tapi pergeseran sikap kebijakan untuk potensi Fed di tahun 2025. Jadi mereka memperkirakan mungkin Fed akan melakukan jeda atau bahkan menunda penurunan suku bunga. Nah, ini berarti akan sangat negatif untuk mata uang lain, tapi juga untuk emas ya. Tapi bagaimana dengan nasib market atau indeks saham? Kalau kita bicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi, sebetulnya dengan dampak yang terjadi dari sejak pemenangan atau kemenangan Donald Trump, ya jelas market dalam hal ini dari indeks saham ada potensi untuk mengalami kenaikan, terutama yang berbasis teknologi. Tentunya kalau misalkan kita perhatikan dari beberapa waktu terakhir, Nasdaq dan S&P 500 kecenderungan mengalami kenaikan daripada Dow Jones. Walaupun tidak dipungkiri, kemungkinan nanti di akhir tahun kita akan melihat ketiganya tetap mengalami kenaikan. Nah, tapi satu sisi teman-teman, yang harus diberi catatan adalah USD Japanese Yen yang sampai saat ini mengalami kenaikan kembali ke level 154 atau lebih tepatnya 153 menjelang 154. Ya, ini juga persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Begitu ada peristiwa ataupun kejadian yang berdampak kepada sentimen atau pengubah sentimen, lebih tepatnya adalah ekspektasi kenaikan suku bunga yang memudar, maka itu yang akan membuat yen kembali melemah terhadap US dollar. Tentunya ini akan menjadi catatan juga. Apakah akan terjadi pembalikan atau tidak? Yang sebetulnya secara teknis dia harusnya mirip dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. So, keputusannya itu akan bergantung pada FOMC ataupun bahkan BOJ. Nah, kemudian untuk euro ataupun pound sterling, kita melihat dalam 1 minggu terakhir kemarin mengalami penurunan sehingga kemungkinan minggu ini pun akan relatif sama. Ini dengan catatan, kalau misalkan data-data ekonomi dari zona Eropa ataupun zona Inggris tetap menunjukkan data yang melambat atau data yang relatif negatif. Artinya terjadi penurunan sehingga mereka terpaksa atau bank sentral mereka terpaksa untuk tetap dalam jalur dovish. Dan itu yang terlihat dari pernyataan ECB ataupun Bank of England. Hanya saja kalau dibandingkan antara ECB dan BOE, kelihatannya ECB lah yang lebih dominan untuk ya kita sebut saja dengan pernyataan yang lebih dovish. Dan bahkan proyeksi suku bunga mereka jauh lebih rendah dibandingkan Fed ataupun bahkan dari BOE. Nah, ini adalah beberapa statement ataupun pernyataan dari para pejabat ECB yang menunjukkan bahwa mereka masih mendukung sinyal untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Ya, walaupun tidak dikatakan secara lugas bahwa kondisinya adalah memungkinkan untuk penurunan, tapi yang jelas dari Mario Centeno, dia mengatakan bahwa akan memangkas suku bunga sampai target mendekati 2%. Nah, ini akan menjadi catatan khusus karena sampai saat ini dengan posisi terakhir mereka memangkas minggu lalu, maka suku bunga ECB sebetulnya sudah berada di 3,0% dan suku bunga utamanya berada di 3,15%. Artinya kalau misalkan mereka memangkas sampai 2%, ya ada potensi masih ada peluang untuk memangkas kurang lebih 100 basis point dan itu berarti 4 kali 25 basis point di tahun depan. Nah, otomatis kalau kita bayangkan atau kita compare dengan bank sentral lain seperti BOE ataupun bahkan Federal Reserve, kecenderungannya adalah euro akan relatif jauh lebih lemah dibandingkan US dollar ataupun bahkan pound sterling. Nah, sementara itu kita belum tahu apakah BOE punya sikap yang serupa atau tidak. Semua itu akan ditentukan karena H-1 dari pengumuman BOE kita akan menghadapi dengan rilis data inflasi dari zona Inggris ataupun zona Eropa. Nah, kabar terbaru terkait dengan BOJ mengatakan bahwa mereka akan batal menaikkan suku bunga, artinya bukan sama sekali mereka membatalkan, melainkan mereka menunda. Kecenderungannya bulan Desember ya dinilai sebagai bukan waktu yang tepat dan juga bukan
terburu-buru. Mereka tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, sampai akhirnya mereka mempertimbangkan mungkin di kuartal pertama 2025 itu adalah momen yang bisa dibilang dipertimbangkan. Kalau mengingat atau merujuk dengan apa yang terjadi di awal tahun 2024, ya saya rasa Maret adalah yang paling potensial. Tapi mungkin saja saya salah. Jadi kita akan lihat dari perkembangan berikutnya, dan ini kaitannya dengan FOMC meeting yang akan muncul beberapa jam sebelumnya. Jadi pada dasarnya beberapa analis menilai kemungkinan apa yang dilakukan oleh Fed di minggu ini itu yang akan menggugah ataupun memaksa BOJ untuk melakukan tindakan. Tapi tergantung apa yang dilakukan oleh FOMC sehingga memaksa dari BOJ untuk melakukan kenaikan suku bunga. Salah satunya adalah kalau mereka memutuskan untuk katakanlah menunda ataupun jeda penurunan suku bunga di bulan Januari. Itu jelas akan menekan yen melemah terhadap US dollar lebih lanjut, sehingga kemungkinan yang paling besar adalah mereka mau tidak mau harus bertindak. Entah itu menaikkan suku bunga atau bahkan bisa jadi mereka melakukan intervensi mata uang. Walaupun kita tahu bersama bahwa untuk mengintervensi mata uang agak sulit karena otomatis mereka harus izin terlebih dulu kepada Amerika. Nah, di sisi lain teman-teman, ini yang juga persis dengan apa yang disampaikan dari Jumat kemarin, bahwa kalau misalkan terjadi sesuatu yang mengejutkan oleh BOJ, misalkan ekspektasinya adalah menunda atau menahan suku bunga, ternyata mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga entah berapapun, 10 ataupun bahkan 15 basis poin, maka kecenderungannya yen akan sangat kuat, kemudian USD Japan Yen akan turun, Nikkei akan relatif lebih rentan untuk mengalami penurunan. Ini persis dengan yang terjadi pada akhir bulan Juli saat BOJ memutuskan menaikkan 15 basis poin di luar ekspektasi 10 basis poin. Oke, data ekonomi untuk hari ini kita akan fokus dengan data PMI. Ya, ada 3 kawasan di sini, dari Uni Eropa, kemudian juga dari Inggris, dan terakhir adalah dari Amerika. Seperti biasa teman-teman, sektor jasa kemungkinan akan tetap berada di atas 50, terutama untuk Inggris dan juga Amerika. Nah, sementara untuk sektor manufaktur, ketiga zona dinilai akan tetap menunjukkan perlambatan, dan itu berarti masih ada kontraksi di bawah 50. Nah, posisinya yang paling lemah di sini adalah kelihatannya akan kemungkinan potensinya adalah Inggris ya untuk manufakturnya. Tapi untuk sektor jasa, kemungkinan yang paling lemah itulah zona euro. Sementara untuk Amerika, sektor jasa kemungkinan masih tetap berada di 55. Ya, tapi catatannya mirip dengan apa yang sebelumnya kita sempat kupas. Kalau ternyata penurunan tetap ada 2 digit atau selisih 2 digit dari ekspektasi, dolar akan melemah, dan itu adalah kesempatan untuk emas ataupun bahkan mata uang lain untuk mengalami rebound di malam hari. Tapi kalau misalkan datanya tetap di 55 atau bahkan lebih tinggi ke 56, maka kemungkinan dolar akan tetap jauh lebih kuat. Nah, sementara yang perlu saya ingatkan, selain bank sentral, kita punya sisi data ekonomi. Ya, untuk minggu ini, ya selain data PMI tadi, kita punya data retail sales yang akan dirilis dari Amerika ataupun dari Inggris, dan itu berarti catatannya retail sales untuk besok Amerika, sementara untuk Inggris baru akan dirilis di hari Jumat. Kemudian ada inflasi, data CPI dari 3 negara, lalu kita lihat di sini ada Jepang, kemudian juga dari Inggris dan juga dari zona Eropa. Tentunya yang akan sangat potensial untuk menjadi sorotan adalah inflasi Jepang dan juga inflasi Inggris. Kemudian kita punya GDP Amerika dan juga data PCE Amerika yang biasanya muncul di minggu keempat ya, setiap bulannya atau mendekati akhir bulan. Ternyata kali ini dimajukan lebih cepat mengingat libur Natal dan juga tahun baru yang semakin dekat. Jadi hati-hati teman-teman. Selain data ekonomi, selain dengan keputusan Bank Sentral, ada beberapa pejabat Bank Sentral yang mungkin akan muncul setelah keputusan Fed di hari Kamis dini hari. Dan nanti sore kita akan coba pantau lebih lanjut apakah emas punya kesempatan untuk menguji level support psikologis sebelum dia rebound, atau justru sebaliknya, dia menguji level resistance psikologis sebelum dia turun tertekan.